Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Kurnia dari kelas MD1A. Ini adalah tugas UTS dari matkul PPI atau Pemikiran Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Zulfa Ismawati, MPDI. Poin yang pertama adalah sikap Islam terhadap pemikiran dan peradaban. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran ini menegaskan bahwa Islam adalah ajaran yang universal, atau yang kita tahu adalah meluas lah, yang misi kebenarannya ini melampaui batas-batas seperti suku, etnis, bangsa, dan berbahasa. Secara historiogis dan sosiologis, pada abad baru sekarang ini umat Islam sadar bahwa Islam ini memasuki panggung dakwah yang berskala global atau besar ya, yang disebabkan oleh revolusi teknologi, transportasi, dan informatika secara komunikasi. Ada yang tahu revolusi teknologi itu apa? Revolusi teknologi itu perubahan sosial secara drastis dalam struktur-struktur penting yang terjadi secara relatif cepat. Secara teologi dan historis juga, kesadaran dan panggilan untuk berdakwah sudah terjadi sejak masa Rasulullah SAW sampai dengan abad pertengahan kepemimpinan umat Islam untuk memajukan peradaban umat manusia dan tidak bisa dilupakan sejarahnya. Dan terdapat faktor-faktor objektif yang bisa kita kaji secara ilmiah. Faktor-faktor historis, empiris inilah yang menjadi agenda umat Islam untuk mengkaji dalam rangka mengangkat kembali citra dan peran Islam di dunia ini. Secara garis besar, sikap Islam ini terhadap peradaban dan pemikiran selama perjalanan sejarahnya ada 3. Yang pertama, mengembangkan unsur-unsur peradaban dan pemikiran yang mendukung misinya. Contohnya, kesenian wayang kulit di daerah Jawa. Dan ketika kita bertamu di rumah orang, pasti kita disuguhi teh atau kue, bukan? Jika kita malu untuk makan, terlebih dahulu, pasti ditawari dulu kan? Untuk makan, lah itu yang namanya mengembangkan unsur-unsur peradaban pemikiran yang mendukung misinya. Yang kedua adalah menolak peradaban dan pemikiran yang bertentangan dengan misinya sebagai pemulia ras manusia. Contohnya, Islam menolak perbudakan, bukan? Pada zaman dahulu sebelum Islam masuk perbudakan itu sangat banyak sekali. Setelah Islam masuk, perbudakan ini sedikit demi sedikit menghilang. Yang ketiga, yaitu mendiamkan atau menerima peradaban dan pemikiran yang tidak mendukung tetapi tidak bertentangan dengan misinya. Contohnya, di Indonesia kan banyak sekali suku, ras, adat, dan budaya. Kan kita harus menghargai adat, suku, dan ras budaya itu, bukan? Dan proses pembentukan pemikiran itu diawali dengan peristiwa-peristiwa terdapat 3 fase. Yang pertama, akibat adanya pergolakan politik pada masa Khalifahan Ali yang menimbulkan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah dan perang Jamal ini antara Ali dan Aisyah. Yang kedua, akibat ekspansi. Ekspansi itu tindakan-tindakan yang dilakukan untuk sebuah pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, ini akibat adanya perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern, dari pandangan dan cakrawalanya berpikir secara regional menjadi masyarakat yang lebih luas lagi cara berpikirnya. Dari 3 faktor itu memberikan pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran dalam Islam. Di samping itu, tentu saja banyak sugesti berupa ayat-ayat yang menganjurkan tentang pengembangan kemampuan berpikir dan banyak ayat dalam Al-Quran yang baik secara langsung maupun tidak mendesak manusia untuk berpikir, merenung, atau bernalar. Faktor sosial, ekonomi, politik, dan semacamnya di masa Islam ini juga mempengaruhi perkembangan dan pemikiran Islam. Sebab, kenapa Islam terlalu terkait dengan konteks sejarah dan budaya yang ada di sekelilingnya. Yang selanjutnya adalah kedatangan Islam sebagai pembawa peradaban baru.
Ada yang tahu peradaban itu apa? Secara umum, peradaban adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan manusia untuk memperbaiki hidupnya. Dalam konteks ini, peradaban adalah produk akal budi manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsa. Ada yang tahu daya cipta, rasa, dan karsa? Yang pertama, daya cipta. Daya cipta adalah permunculan, gagasan, atau mengadakan suatu hal. Jadi manusia ini memiliki ide atau gagasan untuk membawa Islam menuju peradaban yang baik lagi. Yang kedua, daya rasa. Daya rasa adalah berkenaan pendapat, tanggapan hati mengenai suatu hal. Jadi manusia ini memiliki ide atau pendapat masing-masing tanpa ikut campur tangan yang lain atau hasutan dari orang lain. Yang ketiga, daya karsa. Daya karsa adalah kekuatan jiwa yang menjadi dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat. Karsa ini bisa atau diartikan sebagai kehendak. Jadi manusia itu melakukan atau membawa Islam menuju peradaban yang baik lagi. Menurut M. Abdul Karim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan. Jadi Islam ini tidak membawa tentang ilmu agama saja, akan tetapi membawa juga tentang moral, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Sementara menurut J. Suyuti Pulungan, adanya peradaban Islam tidak lain bahwa Islam adalah sebuah keyakinan dan tindakan yang didasarkan pada wahyu Allah dan dijelaskan oleh sabda-sabda Rasulullah. Dan Islam ini adalah benar-benar nyata, bukan cerita belaka saja, dan ada bukti dan dasarnya berupa sabda-sabda Rasulullah dan wahyu Allah. Tujuan peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuannya. Jadi, masyarakat juga mendapatkan ilmu baru atau ilmu pengetahuan baru, tidak hanya tentang ilmu agama saja. Contohnya adalah seperti perbudakan. Pada zaman dahulu kan perbudakan itu banyak sekali, bukan? Sebelum Islam masuk loh ya, itu banyak sekali perbudakan. Tapi setelah Islam masuk dan membawa perubahan baru, perbudakan ini sedikit demi sedikit akan hilang. Karena apa? Karena Islam akan menolak perbudakan itu. Jadi yang ketiga adalah tentang kegunaan kajian pemikiran dan peradaban. Yang pertama, mengetahui periode-periode perkembangan Islam. Jadi kita itu harus tahu periode-periode perkembangan Islam dari zaman ke zaman, dan dengan mengkaji kita tahu periode-periode perkembangan Islam. Yang kedua, mengetahui latar belakang sosiologis dalam kurung dan tempat tertentu. Jadi jangan mengkaji, ini kita tahu waktu dan tepat dalam perkembangan pemikiran Islam. Yang ketiga, mengetahui fenomena agama. Jadi kita tahu akan sebelum adanya agama Islam masuk itu ada agama lain juga. Yang keempat, mengkaji agama dengan pendekatan yang sesuai dengan masalahnya. Yang kelima, menemukan segala macam kategori tipe keagamaan, misalnya tentang tipe mitos, teologi, bentuk peribadan, upacara, dan juga kepemimpinan dan kekuasaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah dan kata. Taeyong is eating bakwan. Thank you everyone.